Shalom, kembali kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita belajar tentang integritas. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, baru-baru ini ada berita, ada seorang office boy, dia menemukan uang 100 juta rupiah. Lalu kemudian dia mengembalikan uang 100 juta rupiah itu kepada pemiliknya. Sebenarnya dia mempunyai kesempatan untuk memiliki uang tersebut, akan tetapi karena dia tahu bahwa itu bukan punyanya, dia kembalikan uang tersebut kepada pemiliknya. Itulah integritas. Bapak Ibu, kalau kita pergi ke Singapura, kita akan melihat warga negara di Singapura hidup mau tertib, antri, dan lain sebagainya, tidak saling serobot dan lain sebagainya seperti itu. Jadi mereka hidup benar-benar menunjukkan integritas sebagai warga negara di Singapura. Bagaimana kalau di dalam gereja? Saya pernah di gereja memerintahkan untuk menyediakan kopi saset, ya. Jadi untuk minum jemaat setelah pulang ibadah mereka boleh ngopi dan lain sebagainya. Tetapi apa yang terjadi seketika ketika saya menyediakan kopi saset itu habis, Bapak Ibu, ya. Kenapa? Bukan karena semua jemaat minum kopi saset itu, ya. Akan tetapi melalui CCTV kita melihat bahwa ada beberapa jemaat yang meraup kopi saset itu dan kemudian mereka membawa pulang. Inilah integritas yang ada di dalam gereja. Bapak Ibu, Paulus mengalami masalah integritas. Integritasnya diragukan oleh jemaat Korintus. Kenapa? Karena dia berjanji untuk mengunjungi jemaat di dalam jemaat di Korintus. Akan tetapi 2 kali dia membatalkan untuk perjalanan misinya tersebut ke Korintus. Mulai saat itu jemaat mulai tidak percaya kepada Rasul Paulus. Lalu kemudian jemaat di Korintus mulai sebagian ikut pendatang baru. Ada pemuka agama yang baru, ya. Lalu kemudian mereka mulai menghasut-hasut jemaat tidak mau tunduk dengan Rasul Paulus, menganggap Paulus ini tidak sungguh-sungguh, dan pada akhirnya Paulus menunjukkan diri siapa dirinya, ya. Dia menunjukkan integritasnya melalui pembelaan di dalam 2 Korintus 1 ayat 12 sampai 2 Korintus 2 sampai 4. Saya akan kutip ayat-ayat tersebut, tidak membaca semuanya. Kita akan melihat integritas Paulus yang ditunjukkan kepada jemaat setelah dia mengalami permasalahan bahwa dia mulai tidak dipercaya oleh jemaat-jemaat di Korintus. Bahkan jemaat-jemaat di Korintus mulai meninggalkan dia dan mengikuti pemuka agama yang baru. Ayat 12 Bapak Ibu, 2 Korintus 1 ayat 12. Mari kita buka 2 Korintus 1 ayat 12. Dikatakan, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Jadi untuk menunjukkan integritas kepada jemaat di Korintus, Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu hubungannya, ya, kepada jemaat-jemaat di Korintus didasarkan pada ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah, ya. Bapak Ibu, Paulus mau menunjukkan kepada jemaat-jemaat di Korintus bahwa dirinya akuntabilitas apa adanya, tidak ada motivasi apapun, tidak ada kelicikan, dan dia bukan penipu, ya.
Semuanya apa yang dia lakukan itu adalah anugerah Tuhan berdasarkan hikmat Tuhan yang dia baca dari firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Itulah yang mendasari Paulus melakukan apapun kepada jemaat-jemaat di Korintus. Dia murni, dia tulus, dia tidak licik, dan dia bukan penipu. Dia tidak mempunyai apa-apa, motivasi apa-apa kecuali anugerah dan kasih Tuhan. Banyak orang datang ke gereja hitung-hitungan, Bapak Ibu. Kalau dia datang ke gereja, pasti dia diberkati. Kalau dia membayar perpuluhan, pasti akan hidupnya diberkati. Tuhan ganti 100 kali lipat. Ya, ada motivasi tersembunyi. Kalaupun orang memberi persembahan, ya, segala sesuatu didasarkan pada motivasi, ingin terkenal dan lain sebagainya. Tapi itu hanya segelintir orang, Bapak Ibu. Kita datang ke gereja dilandasi pada kemurnian hati, ketulusan. Memang kita mau hidupnya dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Ya, orang datang ke gereja tidak memiliki kejujuran, ya, tidak mau berterus terang, dia berbelit-belit, tidak jujur, tidak tulus, Bapak Ibu, tidak murni, berbelit-belit. Kalau ditanya di dalam kehidupannya, kenapa tidak datang ke gereja? Lalu dijawab macam-macam, Bapak Ibu. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kalau memang malas, ya katakan malas. Berarti kita tahu bahwa ini orang sedang mengalami kemunduran rohani. Dan bersama-sama kita bisa membahas atau kita akan menyelesaikan permasalahan ini, masalah kemunduran rohani ini. Ya, banyak orang datang ke gereja, ya, tidak terbuka, tidak tulus satu sama lain. Tetapi tidak dengan Paulus. Paulus katakan sungguh-sungguh dia tulus, dia murni, didasarkan pada kasih karunia, hikmat yang bekerja di dalam kehidupannya. Yang kedua, Bapak Ibu, kita melihat di dalam ayat 17 sampai 18. Saya akan bacakan. Jadi adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat iya dan tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak iya dan tidak. Jadi dengan kata lain, Paulus mau mengatakan ya katakan ya, dan tidak katakan tidak. Dia konsisten dengan apa yang dia katakan. Ya, tidak ada alasan tersembunyi mengapa dia membatalkan untuk perjalanan dia ke Korintus. Ya, dia katakan bahwa Tuhanlah segala sesuatu yang bekerja di dalam dirinya, dan hidupnya sesuai dengan Tuhan yang merencanakan perjalanan misi tersebut. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Konsisten di dalam kehidupannya, tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Ya, tidak ada agenda-agenda apapun yang mau menunjukkan bahwa dia itu tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itu yang kedua. Bapak Ibu, kita akan pelajari selanjutnya di dalam 2 Korintus 1 ayat 24. Bukan karena kami mau memerintah apa yang harus kami percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Dilanjutkan ayat 4, 2 Korintus 2 ayat 4. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Jadi Bapak Ibu, Paulus melakukan segala sesuatu untuk jemaat Korintus, termasuk mengunjungi jemaat Korintus. Dia tidak mempunyai motivasi apapun, agenda apapun, kecuali dia mau membuat sukacita jemaat-jemaat di Korintus oleh karena kedatangannya. Ya. Dan bahkan dikatakan di dalam ayat 4, 2 Korintus 2 ayat 4, supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Jadi
Apa yang Rasul Paulus lakukan kepada jemaat di Korintus adalah sungguh-sungguh dia mengasihi jemaat tersebut. Dia mau jemaat tersebut mengalami sukacita di dalam kehidupannya. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, di dalam kehidupannya tidak ada motivasi apapun kecuali mau membuat jemaat-jemaat mengalami sukacita. Karena apa? Karena begitu besar kasihnya kepada jemaat-jemaat di Korintus. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau memiliki integritas, maka kehadiran kita bisa membawa sukacita di dalam komunitas kita, di dalam gereja. Dan bahkan lebih daripada itu, segala sesuatu yang kita lakukan, kita tidak punya niat apapun kecuali kita mengasihi jemaat tersebut, mengasihi komunitas kita, mengasihi gereja kita. Itulah integritas. Kita belajar dari Rasul Paulus yang dimana dia mengalami masalah integritas ini ketika dia membatalkan 2 kali perjalanannya ke Korintus dan jemaat mulai tidak percaya. Memang sulit untuk membalikan kepercayaan ini, tetapi apa yang kita katakan, apa yang kita tunjukkan, itu membuktikan bahwa kita memang benar-benar punya integritas. Singkatnya, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Tidak punya agenda, tidak punya motivasi apapun kecuali hidup kita memuliakan Tuhan dan kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan memberkati. Shalom.